Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi kita 1 bulan pintar nahwu, diambil dari kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Pada materi kita hari ke-10, kita sampai pada materi hari yang ke-10, itu adalah pembahasan tentang isim mu'tal akhir. Kalau sebelumnya kita membahas tentang fi'il mu'tal akhir, ya, sekarang waktunya kita membahas yang bagian isimnya, yaitu isim ada juga yang mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Yaitu yang berakhiran dengan alif atau wawu atau ya. Isim mu'tal akhir itu ada 2 macam, ada namanya maksur, ada yang namanya mankus, ya, ada yang namanya maksur dan ada yang namanya mankus. Ya, hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita mulai dengan contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang dalam kitab ini. Contoh yang pertama, najal fata minal gharaqi. Pemuda itu selamat dari tenggelam. Naja, selamat. Al-fata, pemuda. Minal gharaq, dari tenggelam. Al-gharaq, tenggelam. Contoh nomor dua, dha'atil 'asa, tongkat itu hilang. Dha'at, hilang. Al-'asa, tongkat. Kemudian contoh nomor 3, nalanil adza, saya tertimpa bahaya atau gangguan. Nalani, saya tertimpa. Al-adza, bahaya atau gangguan. Kemudian contoh nomor 4, syamita biyal ida, dia senang melihat saya terserang. Syamita, dia senang. Dia, melihat diriku. Ya, al-ida, terserang. Ya, yang perlu diperhatikan pada contoh-contoh tersebut itu adalah yang isim. Mana isimnya? Ada beberapa isim pada contoh-contoh tersebut, tapi yang perlu diperhatikan adalah yang berakhiran dengan huruf illah, ya, yaitu kalau enggak alif, wawu atau ya. Contoh yang pertama berarti al-fatah, yang perlu kita garis bawahi. Contoh yang kedua kata al-'asa, berarti yang harus kita garis bawahi. Contoh yang ketiga al-adza, yang perlu kita garis bawahi. Kemudian contoh yang keempat ada al-ida, yang perlu kita garis bawahi. Kemudian juga, ya, tidak lupa kita sampaikan bahwa contoh-contoh ini, ya, nanti kita akan bahas bahwa maksur ini terjadi dalam beberapa keadaan. Ya, ini contoh 1, 2, 3, dan 4. Bagian yang pertama, kenapa kita sebut bagian yang pertama? Karena nanti ada bagian kedua, contoh yang nomor yang sama, 1, 2, 3, dan 4. Ya, contoh 1, 2, 3, dan 4. Bagian yang pertama ini adalah bagian dalam keadaan marfu' atau dalam keadaan rofa'nya. Ya. Kemudian kita bahas berikutnya bagian yang kedua, najaitul fata minal gharaq, saya menyelamatkan pemuda itu dari tenggelam. Najaitu, saya menyelamatkan. Al-fata, seorang pemuda. Minal gharaq, dari tenggelam. Al-gharaq, tenggelam. Kemudian contoh yang kedua, adha'tul 'asa, aku menghilangkan tongkat. Adha'tu, aku menghilangkan. Al-'asa, tongkat. Kemudian contoh yang ketiga, mana'tul adza, saya mencegah bahaya atau mencegah gangguan. Mana'tu, saya mencegah. Al-adza, gangguan atau bahaya. Contoh yang keempat, la tushmit biyal ida, janganlah suka melihat saya
terserang, la tushmit, janganlah senang, biya, melihat diriku, al-ida, terserang. Yang perlu diperhatikan sama, al-fata, al-asa, al-adha, dan al-ida. Ya. Ini dalam keadaan mansub, ya, dalam keadaan apa? Nasab. Kalau tadi yang bagian pertama dalam keadaan marfu' atau rafa. Kemudian contoh berikutnya, contoh nomor 1, 2, 3, dan 4, bagian yang ketiga ini dalam keadaan apa? Majrur, ya, dalam keadaan jar. Raditu 'anil fata, saya ridho pada pemuda itu. Raditu, saya ridho, 'anil fata, pada pemuda tersebut. Contoh nomor 2, ittaka'tu 'alal 'asa, saya bersandar pada tongkat itu. Ittaka'tu, saya bersandar, 'alal 'asa, pada tongkat itu. Contoh nomor 3, salimtu minal adza, saya selamat dari bahaya. Salimtu, saya selamat, minal adza, dari bahaya. Contoh nomor 4, intasartu 'alal 'ida, saya menang dari serangan tersebut. Intasartu, saya menang, 'ala al-'ida, dari serangan tersebut. Ya, yang perlu diperhatikan sama, al-fata, al-'asa, al-adha, dan al-'ida. Ini dalam keadaan apa? Majrur, karena sebelumnya ada huruf jar. An, ala, min, dan ala ini termasuk huruf jar yang fungsinya ketika isim terletak setelahnya, maka harusnya isim itu dijarkan. Kita bahas pembahasan kita pada materi isim mu'tal akhir bagian yang pertama. Kata-kata al-fata, yaitu yang artinya pemuda, al-'asa, yang artinya tongkat, al-adha, yang artinya bahaya, dan al-'ida, yang artinya serangan, pada contoh-contoh kalimat di atas adalah isim-isim mu'rab. Ya, apa itu mu'rab? Jangan sampai lupa. Mu'rab itu adalah isim yang harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah. Apa lawan dari mu'rab? Yaitu mabni, yang tidak bisa berubah-ubah. Pada akhir tiap kata itu ada huruf alif, yaitu huruf akhirnya itu huruf alif semuanya. Al-fata ini alif layyinah, alif bengkok. Al-'asa ini alif qa'imah, alif tegak. Al-adha alif bengkok lagi. Al-'ida alif qa'imah, alif tegak. Isim-isim ini dan yang serupa dengannya yang berakhiran dengan huruf alif disebut dengan isim maksur. Ya, disebut dengan isim maksur, yaitu suatu isim yang berakhiran dengan alif. Ya, yang berakhiran dengan alif itu disebut dengan isim maksur. Apabila kita perhatikan isim-isim tersebut, maka dapat kita temukan bahwa pada bagian pertama isim-isim tersebut dirofakkan seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, bagian pertama maksudnya adalah contoh nomor 1, 2, 3, dan 4 yang pertama, yaitu dalam keadaan rofa. Karena apa? Karena menjadi fa'il atau subjek. Ya, di jilid yang pertama sudah dipelajari bahwa fa'il itu adalah subjek, dan subjek itu dirofakkan, ya, ismun marfu'un, bahasa sederhananya apa? Didommahkan. Pada bagian kedua, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4, bagian yang kedua itu dalam keadaan nasab, ya, karena menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek. Objek dalam bahasa Arab itu mansubkan atau bahasa sederhananya difathahkan. Dan pada bagian ketiga ia dijarkan dengan huruf jar, yaitu sebelumnya didahului dengan huruf jar. Lalu, apakah tanda rofa, nasab, dan jar pada kata-kata tersebut? Kalau kita perhatikan, ya, akhiran dari isim maksur itu adalah alif, dan alif itu tidak pernah berharokat. Jadi ini sebuah kaidah, alif itu selamanya tidak bisa diberi harokat. Karena apa? Karena alif seandainya dia berharokat bukan alif lagi, ya, namanya berubah menjadi hamzah. Jadi namanya itu berubah menjadi
hamzah, bukan alif lagi, karena alif itu selamanya tidak bisa berharokat. Kita ketahui bahwa tanda asal dari rofa, nasab, dan jar itu apa? Dhammah, fathah, dan kasrah. Tetapi di sini kita tidak melihat tanda tersebut. Tanda dhammah, fathah, dan kasrah itu tidak nampak. Karena apa? Akhirannya alif. Lalu apa sebabnya yang menjadi pertanyaan? Sebabnya adalah karena huruf akhir dari tiap kata ini adalah alif. Dan alif itu tidak dapat berharokat. Seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi alif itu tidak dapat berharokat. Karena itu, maka ia tetap sukun dan berharokat dengan dhammah muqaddarah. Seperti pembahasan kita pada materi sebelumnya. Jadi ada istilahnya harokat itu muqaddarah, yang tidak nampak. Ya, lawan dari muqaddarah itu zahirah, yang nampak. Jadi harokatnya itu harokat dhammah muqaddarah dalam keadaan rafa, dan fathah muqaddarah dalam keadaan nasab, dengan kasrah muqaddarah dalam keadaan jar. Ya, berikutnya kita bahas kaidahnya. Kaidah nomor 40, al-maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Kemudian kaidah nomor 41, tuqaddaru ala akhiril maksuri harakatul i'rabis salas. Artinya isim maksur adalah setiap isim yang akhirnya adalah alif lazimah. Ya, yang akhirnya adalah alif lazimah. Kemudian kaidah nomor 43, harokat i'rab. Apa maksud 3 harokat i'rab? Yaitu dhammah, fathah, dan kasrah tidak boleh nampak pada akhir isim maksur. Apa maksudnya tidak boleh nampak? Berarti diharokati dengan harokat muqaddarah. Ya, harokat yang tidak nampak. Kemudian berikutnya kita bahas isim mu'tal akhir yang bagian kedua, yaitu mankus. Ya, tadi maksur, sekarang mankus. Contoh yang pertama, farral jani, penjahat itu telah lari. Farra, telah lari, al-jani, penjahat. Contoh nomor 2, adalal qadi, hakim itu berlaku adil. Adalah berlaku adil, al-qadi seorang hakim. Contoh nomor 3, nadal munadi, penyeru berseru. Ya, nada menyeru atau berseru, al-munadi seorang penyeru. Contoh nomor 4, yandamul baghi, orang yang melanggar itu menyesal. Yandam, menyesal, al-baghi, orang yang melanggar. Habastul jani, saya telah menangkap penjahat. Habastu, saya menangkap, al-jani, seorang penjahat. Kemudian contoh nomor 2, nahtarimul qadiyah. Ya, afwan, nomor 1 tadi habastul janiyah. Kemudian nomor 2, nahtarimul qadiyah. Ya, kami menghormati hakim. Nahtarimu, kami menghormati, al-qadiyah, hakim. Contoh nomor 3, sami'tul munadiyah, saya telah mendengar panggilan penyeru. Sami'tu, saya mendengar, al-munadiyah, penyeru. Contoh nomor 4, yakrahu an-nasul baghiyah, orang-orang membenci orang yang melanggar. Yakrahu, benci, an-nasu, manusia atau orang-orang, al-baghiyah, orang yang melanggar. Hampir sama dengan pembahasan maksur tadi. Ya, bahwa contoh nomor 1, 2, 3, dan 4 ini dalam keadaan marfu', bagian yang kedua dalam keadaan nasab, kemudian nanti bagian yang ketiga itu dalam keadaan majrur. Lantas, kata apa yang perlu kita highlight? Kata apa yang perlu kita tandai? Ya, contoh nomor 1, kata al-jani. Nomor 2, al-qadi. Nomor 3, al-munadi. Nomor 4, al-baghi. Demikian juga nomor 1, 2, 3, dan 4 bagian yang kedua ini kata yang sama. Al-janiyah, al-qadiyah, al-munadiyah, al-baghiyah. Tapi ada yang berbeda di sini kalau kita perhatikan. Yang bagian pertama
tanda harokatnya tidak nampak. Ya, karena dia marfu seharusnya dhammah, tapi tidak nampak dhammahnya. Adapun ketika dia mansub, harokat fathahnya nampak. Habastul janiyah, ianya berharokat fathah. Nahtarimul qadiyah, berharokat fathah. Sami'tul munadiya, ya-nya berharokat fathah zahirah yang nampak. Yakrahun nasul baghiyya, ya-nya berharokat fathah yang nampak juga. Sehingga bukan fathah muqaddarah, tapi fathah zahirah. Ya, jadi ini dhammah muqaddarah, ini fathah zahirah. Kemudian contoh bagian yang ketiga, berarti ini dalam keadaan majrur. Contoh yang pertama, nazartu ilal jani, aku telah melihat penjahat itu. Nazartu, aku telah melihat, ila kepada al-jani, penjahat itu. Contoh nomor 2, qumna ijlalan lil qadi, kami berdiri untuk menghormati hakim. Ya, qumna, kami berdiri, ijlalan, untuk menghormati, lil qadi, seorang hakim. Ya. Kemudian contoh nomor 3, asghaitu ilal munadi, aku telah mendengarkan baik-baik kepada penyeru. Asghaitu, aku mendengarkan dengan baik. Jadi asghaitu beda dengan sami'tu kalau kita perhatikan pada contoh sebelumnya. Ya, asghaitu itu mendengarkan dengan baik. Kalau sami'tu hanya sekedar mendengarkan. Ya, asghaitu mendengarkan dengan baik. Kemudian ilal munadi, kepada seorang penyeru. Contoh nomor 4, alal baghi tadurud dawairu, orang yang melanggar akan mendapatkan beberapa hukuman. Alal baghi, orang yang melanggar, baginya taduru ad-dawair, dia akan mendapatkan beberapa hukuman. Ya, sebelumnya ila, kemudian li, huruf jar, ila lagi huruf jar, kemudian ala, al-baghi, ala juga huruf jar. Ya. Kalau kita perhatikan, majrur itu kan harusnya berharokat kasroh, sedangkan kasroh di kalimat-kalimat mankus ini tidak nampak. Oh ya, tadi kita belum bahas apa itu mankus. Ya, kenapa dinamakan mankus? Kalau tadi maksur, yaitu berakhiran dengan alif. Kalau mankus, ya kita ulangi dari awal. Mankus itu yang berakhiran dengan apa? Ya. Sebelumnya kasroh. Ya, sehingga mankus itu yang berakhiran ya. Karena apa? Kita bahas di sini isim mu'tal akhir, dan mu'tal akhir seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mu'tal akhir itu yang berakhiran dengan huruf illah, bisa alif, bisa wawu atau ya. Ya, sehingga pada pembahasan isim mu'tal akhir ini tidak ada yang berakhiran dengan wawu, ya, tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang berakhiran dengan alif disebut maksur, kemudian yang berakhiran dengan ya dinamakan dengan apa? Manqus. Kita masuk ke pembahasan. Kata-kata al-jani itu artinya penjahat, al-qadi hakim, al-munadi penyeru, dan al-baghi orang yang berdosa atau orang yang melampaui batas atau orang yang melanggar. Semuanya itu adalah isim mu'rab. Ya, isim yang bisa berubah harokat akhirnya, dan pada tiap-tiap akhirnya ada huruf ya. Al-jani ini huruf ya, al-qadi ini huruf ya, jangan terkecoh, ini ya bukan alif, sekalipun dia mungkin tidak nampak titiknya. Yang berkasroh sebelumnya, yang harokatnya kasroh. Isim-isim ini dan yang serupa dengannya disebut dengan isim maksur, yaitu apa? Yang berakhiran dengan huruf ya. Apabila isim-isim ini kita perhatikan, maka kita temukan bahwa pada contoh kalimat bagian pertama, ya dirofakkan seperti kita bahas tadi. Nomor 1, 2, 3, dan 4 bagian yang pertama dalam keadaan rofa. Karena setiap isim tersebut menjadi fa'il, dan kita sudah tahu fa'il itu adalah subjek, dan subjek dalam bahasa Arab itu dalam keadaan rofa. Ya, bahasa sederhananya didommahkan. Pada contoh-contoh kalimat bagian kedua, ia dinasobkan, yaitu apa? Nomor 1, 2, 3, dan 4 bagian yang kedua, ia dinasobkan. Karena setiap isim tersebut menjadi maf'ulun bih,
dan maf'ulun bih itu dinasobkan. Dan pada bagian ketiga ia dijerkan karena dimasuki huruf jer. Kemudian akan tetapi di sini kita tidak melihat tanda-tanda i'rab. Ya, tanda-tanda i'rab apa? Dhammah, fathah dan kasroh, kecuali pada fathah. Ya, fathahnya itu nampak seperti yang kita bahas tadi. Ya, ketika kita bahas yang marfu, dhammahnya tidak nampak. Ketika kita bahas mansub dalam keadaan nasab, fathahnya nampak ternyata. Tapi ketika kita bahas yang jer, ya, huruf kasrohnya itu tidak nampak lagi. Ya. Lalu apakah sebabnya sehingga tanda i'rab nasab saja yang nampak, sedangkan tanda i'rab rafa dan jer itu tersembunyi, atau istilahnya apa? Muqaddarah, dengan harokat muqaddarah. Sebabnya adalah karena pada akhir tiap-tiap kata dari kata-kata ini adalah huruf ya. Dan ya itu, ini kesimpulannya, dan huruf ya itu mudah menampakkan harokat fathah. Ya. Jadi mudah untuk ditampakkan harokat fathah. Dan berat ketika menampakkan dhammah dan kasrah. Ini kaidah orang Arab. Jadi kita tidak bisa mendebatnya. Jadi pada huruf ya itu ketika difathahkan mudah bagi mereka untuk melafadzkan. Ya. Tapi kalau dia didhammahkan dan kasrah itu berat. Yaitu apa istilahnya? Thiqal. Ya, berat untuk diucapkan. Karena itu, maka nasabnya isim-isim ini adalah dengan fathah yang jelas. Jadi nasabnya dengan fathah zahirah. Tetapi rafa dan jernya adalah dengan dhammah dan kasrah yang tidak nampak, atau dhammah muqaddarah dan kasrah muqaddarah pada ya. Kemudian kita bahas kaidahnya. Kaidah nomor 42, al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Kaidah nomor 43, tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril manqusi fi halatay raf'i wal jarri. Amma an-nasbu fayakunu bi fathatin zahiratin ala al-akhiri. Isim manqus yaitu setiap isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah ya lazimah yang dikasrohkan sebelumnya. Jadi kaidahnya manqus itu apa? Yang berakhiran dengan ya dan sebelumnya kasroh. Dhammah dan kasroh itu tidak ditampakkan pada akhir isim manqus dalam dua keadaan, yaitu rafa dan jer. Yaitu tidak nampak dhammah dan kasrohnya. Adapun dalam keadaan nasab, maka akhir isim manqus itu nampak dengan fathah yang jelas. Sehingga dengan bahasa lain, kalau dalam keadaan rafa dan jer itu tanda i'rabnya dengan dhammah dan kasroh muqaddarah. Adapun dalam keadaan nasab, tanda i'rabnya itu dengan fathah zahirah, fathah yang jelas. Ini mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Setelahnya kita banyak berlatih untuk mengerjakan latihan-latihan di buku. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.